Kembali di Good Afternoon, sudah hadir di tengah kita Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat sore, Bu Retno. Selamat sore, good afternoon. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Walaupun jadwalnya padat ya, Maya, masih sempat mau datang ke Good Afternoon untuk ngobrol-ngobrol sama kita nih, Bu. Harus dong. Nah, makanya kita mau nanya nih, di sela kepadatan Ibu, rapat ini, rapat itu, keluar negeri sana, keluar negeri sini. Apa sih, Bu, rahasianya untuk tetap fresh dan bisa membagi waktu? Kayaknya ada di dalam sini nggak ya, Bu? Minumannya ada nih. Sini Apa, jamu ada, jangan yang isinya? itu adalah air hangat, Air hangat. tapi sebenarnya ini adalah kita sudah tidak memakai plastik botol. Oh. Jadi di Kementerian Luar Negeri sejak tanggal 1 Januari tahun ini kita sudah mengurangi memakai botol plastik di dalam minuman. Jadi teman-teman Kemlu kemana-mana dia bawa tumbler. Bawa tumbler. Iya. Oke, tapi rasanya apa, Bu? Tetap bugar, tetap bisa menjaga staminanya walaupun jadwalnya padat banget, Bu. Olahraga. Olahraga. Aku setiap hari berusaha untuk jalan kaki atau sedikit jogging, pokoknya sekitar 5 km lah. Oh, tetap nggak lupa olahraga ya. Di Kalau tengah enggak, jadwal waduh. padat. Loh, sempet nggak Ji 5 kilometer? Mulutnya masih sempet loh. Disempet-sempetin kali ya. Haruslah anak muda. Bu Retno, ini kita pengen ngebahas sesuatu, salah satu yang paling menarik juga adalah Indonesia terpilih lagi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Berarti kan masyarakat internasional itu percaya dengan kemampuan diplomasi kita loh, Bu, untuk pegang peranan penting menjaga perdamaian dunia. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, diplomasi itu juga yang ternyata sekarang sedang gencar diperkenalkan Bu Retno kepada kaum milenials. Memang seberapa penting, Bu, kaum milenials ini harus paham tentang diplomasi? Sebenarnya ya kalau kita bicara mengenai masalah diplomasi, diplomasi itu memang yang paling di depan adalah para diplomat. Tetapi semua dari kita sebenarnya tanpa sadar melakukan diplomasi dalam keseharian. Misalnya nih, ada kelompok musik atau seniman atau budaya yang melawat ke luar negeri, memperkenalkan budayanya. Ini juga diplomasi. Misalnya anak-anak pada pertandingan, anak-anak kita kan jago-jago ya, matematika dan sebagainya. Dia menang, membawa harum nama bangsa, ini diplomasi. Kembali ke urusan Dewan Keamanan PBB. Jadi kita patut bersyukur sebagai satu negara, sebagai satu bangsa, bahwa kita dipercaya oleh dunia untuk dapat duduk di dalam sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan suara 144 dari 190 suara. Nah, dari waktu ke waktu situasi dunia ini kan selalu berubah. Sekarang kita tahu bahwa dunia semakin tidak menentu, uncertainties banyak sekali, konflik masih banyak, multilateralisme semakin tergerus. Nah, orang melihat negara mana sih yang deserve atau patut layak untuk duduk, karena tantangannya gede sekali. Beda dengan zaman-zaman dulu, tantangannya besar sekali. Dan untuk melakukan lobby, kita tuh memerlukan waktu berapa ya? Mungkin kurang lebih 3 tahun. 3 tahun terus secara konsisten kita melakukan pendekatan, melakukan lobby, meyakinkan bahwa kita layak untuk dapat duduk di dalam Dewan Keamanan PBB. Dan tentunya kan kita dinilai dong, dilihat raportnya ke belakang. Selama paling tidak sekarang ini 4 tahun ke belakang ini Indonesia ngapain aja sih? Apakah hanya bubuk saja, nggak aktif, tidak berkontribusi? Ternyata kalau kita lihat rekam jejak kita selama 4 tahun, not bad at all. Karena dunia mengakui peran kita, kontribusi kita di dalam perdamaian, di dalam kemanusiaan, dan akhirnya berujung di tanggal 4 Juni tahun lalu, di mana Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menghadapi lobby-lobby berbagai negara, berbagai kultur, berbagai tradisi, apa sih, Bu, hal yang paling sulit dalam diplomasi sendiri? Sebenarnya yang sebenarnya gini, kalau kita tahu apa yang kita mau, kalau kita tahu apa yang harus kita perjuangkan, itu akan lebih mudah. Karena kita sudah jelas bahwa koridornya ini, targetnya ini. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam lobby, di dalam negosiasi, di dalam diplomasi, itu pasti ada maju 1 langkah, mungkin mundur 1 langkah, agak geser ke kanan, agak geser ke kiri. Tetapi selama koridornya itu sudah pasti, targetnya sudah pasti, maka
kita akan gampang untuk melakukan negosiasi. Yang sulit adalah kalau kita datang di suatu tempat menegosiasikan sesuatu, tapi kita nggak jelas target yang mau kita capai itu apa. Nah, oleh karena itu sekarang kita setiap kali akan negosiasi dan sebagainya, itu biasanya timku selalu tanya, give me the corridor. Koridornya apa? Saya berikan koridor. Oke, koridornya ini, kalau kamu mentok, you call me. Dan di dalam negosiasi, di dalam diplomasi, personal touch, personal hubungan yang personal ini ternyata sama kayak kita berteman. Kalau kita sudah mempunyai hubungan yang baik, berteman dengan baik, itu sangat-sangat membantu kita di dalam memperjuangkan kepentingan kita. Nah Bu, ini untuk pertama kalinya ya Indonesia duduk bersama negara-negara Pasifik Selatan di Jakarta tanggal 21 Maret yang lalu nih. Apa yang melatar belakangnya sih pertemuan itu? Kita sudah cukup lama tidak memperhatikan negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan. Pasifik Selatan. Mereka memiliki kepentingan yang sama di dalam konteks biasanya mengenai masalah perubahan iklim. Jadi kan kita ini punya pulau lebih dari 17.000. Sebagian dari pulau-pulau itu mungkin malah sebagian besar ya, itu terdiri dari pulau-pulau yang kecil. Nah, pada saat kita kampanye misalnya, selama kita kampanye untuk Dewan Keamanan PBB, mereka itu menitipkan pesan juga. Jangan lupa ya ikut memperjuangkan kepentingan negara-negara kepulauan kecil seperti kami. Karena kami sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Nah, oleh karena itu pada saat Indonesia duduk di Dewan Keamanan, kita tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional kita, tapi kita membawa suara negara berkembang, suara negara Muslim, suara negara kepulauan kecil, dan lain-lain. Oleh karena itu kita merasa perlu untuk memperkuat hubungan dengan Pasifik Selatan. Dan baru pertama kalinya kemarin Indonesia duduk bersama dengan hampir semua negara Pasifik Selatan. Baru pertama kalinya di dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bahkan sekarang kita sudah dalam proses dengan DPR untuk membuka hubungan diplomatik dengan dua teritori di Pasifik Selatan, yaitu dengan Cook Island dan dengan Niue. Jadi kalau kita sudah membuka hubungan diplomatik dengan dua teritori ini, berarti sudah dengan semua negara dan teritori yang ada di Pasifik Selatan, kita memiliki hubungan diplomatik. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Retno Marsudi terkait politik luar negeri Indonesia. Tapi usai jeda nih ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Afternoon.